Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Ditya Ferdiawan dari Institut Teknologi Bandung. Izinkan pada video kali ini, saya mengajak saudara untuk merenungi kembali betapa kayanya negeri Indonesia yang kita cintai ini. Nah, sebelumnya, saudara, mungkin saat menonton video ini, saudara menggunakan ponsel atau laptop yang berteknologi tinggi, sembari menyambungkan ponsel atau laptop saudara ke dalam charger supaya baterainya terisi penuh. Nah, sadarkah kita, sampai sini saja, ternyata banyak sekali alat-alat yang mendukung kehidupan kita, nyaris semuanya terbuat dari hasil bumi yang kita pijak saat ini. Kabel charger saudara terbuat dari tembaga. Kemudian baterai ponsel atau laptop saudara terbuat dari nikel atau bisa juga litium. Lalu masih banyak peralatan yang lain yang ternyata semuanya diperoleh dari hasil bumi ini. Namun apakah saudara sadar bagaimana sih caranya supaya barang-barang yang ada di tambang ya bisa sampai ke tangan kita dalam bentuk barang yang sudah siap pakai? Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pertemuan tiga lempeng besar, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menghasilkan kompleksitas tatanan tektonik yang menyusun kepulauan Indonesia. Nah, kompleksitas ini menghasilkan banyak sekali sumber daya geologi, sebagai contoh adalah mineral. Nah, berdasarkan data Badan Geologi tahun 2018, Indonesia memiliki sumber daya tembaga sejumlah 12.468 juta ton, besi 12.079 juta ton, emas primer 11.402 juta ton, dan masih banyak lagi. Sebuah angka yang luar biasa fantastis dan tentu harus disyukuri. Lalu sebenarnya apakah mineral itu? Nah, mineral adalah suatu senyawa anorganik yang terbentuk secara alami dan memiliki sifat fisik, sifat kimia, serta struktur kristal yang tertentu. Nah, Peraturan Menteri ESDM nomor 5 tahun 2017 membagi mineral menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mineral logam atau mineral yang memiliki unsur utama berupa atom logam, misalnya tembaga, nikel, besi, dan sebagainya. Ada juga mineral non-logam atau mineral yang unsur utamanya bukan logam, misalnya kalsit, gipsum, dan kaolinit, serta masih banyak lagi. Saudara apakah sadar bahwa mineral-mineral yang ada tidak langsung menjadi bahan-bahan atau barang yang saat ini banyak kita gunakan, namun memiliki banyak sekali proses pengolahan. Sebelum ditambang, dilakukan terlebih dahulu beberapa hal, misalnya studi literatur ataupun eksplorasi. Dan setelah eksplorasi pun masih banyak hal yang harus dilakukan, misalnya pemetaan geologi, survei geofisika, serta beberapa analisis di laboratorium. Nah, setelah mineral ditambang, tidak langsung jadi barang. Mineral saat ditambang masih memiliki banyak sekali pengotor. Nah, ini kita sebut sebagai bahan mentah atau konsentrat. Dan konsentrat ini harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi bahan baku yang kemurniannya mendekati 100%. Nah, tahukah saudara bahwa Indonesia bertahun-tahun mengekspor bahan mentah hasil pertambangan ke luar negeri, di mana ketika barang mentah ini diekspor harganya sangat murah. Selepas itu, bahan mentah tersebut diolah di luar negeri, kemudian tidak jarang dijual kembali produk-produknya ke Indonesia. Nah, ini kan miris. Nah, beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai membatasi ekspor bahan mentah secara keseluruhan. Bahan mentah atau konsentrat ini harus terlebih dahulu ditingkatkan nilai tambahnya dengan cara pemurnian melalui sebuah alat yang bernama smelter. Sebagai salah satu contoh adalah PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport ini sebelumnya adalah perusahaan kontrak karya. Namun setelah saham PT Freeport 51% dimiliki oleh pemerintah Indonesia, Freeport kini berstatus sebagai izin usaha pertambangan khusus, di mana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewajiban IUPK adalah membangun smelter. Hal ini akan membuat Freeport memiliki kewajiban untuk melakukan pemurnian atau peningkatan nilai tambah dari konsentrat yang ditambang di Indonesia.
Lalu, apa sajakah manfaat dari adanya smelter ini? Secara umum ada 3. Yang pertama adalah menaikkan pendapatan negara. Jelas, setelah suatu mineral ditingkatkan nilai tambahnya, kadar akan meningkat, maka nilai jualnya akan meningkat. Sebagai contoh, bauksit atau batuan dasar pembentuk aluminium harganya hanya sekitar 17 US dollar per ton. Namun apabila diolah menjadi alumina, harganya akan meningkat menjadi 350 US dollar per ton. Ketika diolah lagi menjadi aluminium ingot, maka harganya akan membumbung tinggi menjadi sekitar 2.500 US dollar per ton. Perbedaan yang sangat jauh. Selain itu, pembangunan smelter juga memacu adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk menyukseskan proses smelting. Serta pembukaan atau pembangunan smelter akan memacu pengolahan barang tambang yang sudah ditingkatkan nilainya agar bisa digunakan oleh dalam negeri. Nah, secara keseluruhan, pengolahan suatu bahan mentah menjadi barang yang lebih tinggi nilainya ini disebut sebagai hilirisasi. Apakah semuanya berjalan tanpa masalah? Jawabannya tentu saja tidak. Ada beberapa kendala yang harus diselesaikan. Yang pertama, serapan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi masih rendah. Bayangkan, banyak smelter dibangun, artinya banyak bahan baku yang bisa dihasilkan atau bahan murni yang bisa dihasilkan. Tapi apakah semua perusahaan di Indonesia telah mampu menyerap bahan tersebut? Jawabannya belum. Selain itu, masalah yang kedua adalah masih minimnya hilirisasi di bidang mineral non-logam. Sebagai contoh, Kementerian Perindustrian hingga kuartal ketiga tahun 2018 melaporkan bahwa nilai impor keramik melonjak menjadi 503 juta US dollar yang notabene merupakan sebuah nilai yang sangat besar. Dan mirisnya, impor keramik Indonesia ini terjadi pada negara kita, di mana negara kita ini adalah negara yang kaya akan bahan baku keramik, yaitu zirkon. Ini sungguh sebuah ironi yang menyayat hati. Nah, disinilah peran geologis bermain. Yang pertama, seorang geologis sebisa mungkin harus mendalami ilmu tentang material atau material science, supaya geologis bisa tahu bagaimana cara mengolah suatu bahan baku menjadi barang yang siap digunakan dan sekarang ada di tengah-tengah kita untuk digunakan. Yang kedua, mendorong hilirisasi mineral non-logam. Kemudian yang ketiga, memberi masukan atau bahkan menjadi bagian dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.